Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadila. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh materi kemarin kelompok 4 yang berjudul mendesain halaman koran serta pentingnya pemilihan judul, teras, dan diksi pada berita. Baik, yang pertama ada rubrik sebruk dalam halaman koran. Yang pertama A. Rubrik. Rubrik merupakan bagian dari kepala karangan ruang tetap baik yang terdapat di dalam surat kabar maupun majalah. Rubrik juga diartikan suatu halaman yang mempunyai kepada halaman kop yang berada di dalam di media cetak, surat, kabar, majalah. Hal yang dimuat di rubrik adalah berbagai informasi berita ataupun iklan. Isi rubrik merupakan pokok masalah yang dibicarakan dalam rubrik. Rubrik juga memuat isi dan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca menurut KBBI. Rubrik adalah karangan yang bertopik tertentu dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya. Misalnya dalam suatu majalah remaja terdapat rubrik puisi, cerita pendek, rubrik kesehatan, rubrik zodiak, rubrik iptek ataupun rubrik musik, rubrik menuju pada nama halaman, atau kolom di surat kabar atau majalah untuk memisahkan tulisan berdasarkan topik. Kemudian B. Subrubrik adalah bagian-bagian yang lebih spesifik dalam suatu rubrik. Mereka membagi topik atau tema rubrik menjadi bagian yang lebih kecil atau lebih terperinci, membantu pembaca untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah. Subrubrik seringkali digunakan untuk menyajikan konten yang lebih khusus atau terperinci dalam konteks topik yang sama yang dibahas oleh rubrik utama. Kemudian yang C. Menentukan rubrik dan subrubrik. Menentukan rubrik dan subrubrik pada koran melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa perempatan konten tersebut sesuai dengan kebutuhan dan untuk memastikan bahwa perempatan konten tersebut sesuai dengan kebutuhan dan niat pembaca. Berikut adalah beberapa cara untuk menentukan rubrik dan subrubrik pada koran. Yang pertama, identifikasi topik utama. Yang kedua, ada membagi topik utama. Yang ketiga, memperhatikan minat pembaca. Yang keempat, sesuaikan dengan isi harian. Yang kelima, pertimbangkan. Yang keenam, fleksibilitas. Kemudian A. Pengertian judul berita. Judul adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak ada artinya. Judul berita sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingan. Pertama, bagi berita itu sendiri, tanpa judul ia adalah suatu yang anonim, tak dikenal sehingga tak akan bicara apa-apa. Ia tak mampu memberi pesan. Komunikasi adalah pesan. Kedua, bagi halayak pembaca, judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Yang kedua, karakteristik judul berita. Ada 6. Yang pertama, mencerminkan isi. Yang kedua, kalimat pendek. Yang ketiga, penggunaan nama. Yang keempat, judul pertanyaan. Yang kelima, judul kutipan. Yang keenam, membekas kata. Kemudian fungsi dan jenis-jenis judul berita. Yang pertama, fungsi judul berita. Yang kedua, jenis-jenis berita. Yang ketiga itu sampai 2 saja. Kemudian syarat judul berita. Yang pertama, provokatif. Yang kedua, singkat dan padat. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, fungsional. Yang kelima, formal. Yang keenam, referensitif. Yang ketujuh, menunjukkan pada bahasa baku.
Yang terakhir spesifik. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.